Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera dan salam literasi. Kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam program Lintas Lingkar Informasi Tasikmalaya dari Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Tasikmalaya. Hari ini Jumat tanggal 31 Desember 2021, tepatnya berada di penghujung tahun. Kami berbincang-bincang dengan narasumber dari Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, bahwa sebetulnya pelaksanaan atau kontestasi pemilu masih lama menjelang, masih sekitar 2,5 tahun lagi, tetapi nampaknya dinamika ataupun suhu politik, kontestasi politik sudah mulai memanas. Terlihat dari beberapa partai sudah mulai memanaskan mesin partainya, dan juga masing-masing partai terlihat sudah mulai berebut simpati masyarakat. Namun di balik semua itu, apakah juga meningkatnya suhu politik masyarakat dan partai tersebut juga nampak dari apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya. Bersama kami telah hadir narasumber dari Komisi Pemilihan Umum, dari Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Ibu Yeti Nur Hayati. Selamat siang, Bu Yeti. Selamat siang, Assalamualaikum, Kang. Baik, Bu Yeti, kami menghadirkan Ibu di sini dalam kaitan kita ingin tahu sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyikapi kontestasi politik 2024. Nampaknya masih jauh ya. Betul. Tetapi apakah memang sudah ada yang dilakukan? Ya, terima kasih Kang Ridwan. Yang dilakukan KPU pasca pemilu 2019 ya. Pada awal 2020 KPU telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi dari KPU RI, yaitu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itu untuk apa? Yaitu untuk melihat data-data, menyisir data-data, menyaring data-data yang mungkin ada invalid, ada TMS ya, ada yang meninggal. Nah, itu juga kan perlu dimutakhirkan. Untuk apa? Nanti untuk keperluan pemilu yang akan datang. Yang dalam hal ini adalah pemilu tahun 2024. Selain daripada pemutakhiran daftar pemilih, juga KPU tetap selalu melaksanakan sosialisasi. Maaf Bu, kontestasi politik atau pelaksanaan pilkada kan masih lama. Pemutakhiran itu apakah dilaksanakan setiap saatkah atau? Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa ada kewajiban KPU untuk memutakhirkan data yang sudah ada. Nah, KPU melaksanakan pemutakhiran itu jadi setiap bulan diplenokan. Setiap bulan? Ya, setiap bulan. Jadi sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Nah, jadi banyak sekali data-data yang TMS, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi otomatis kan itu sudah biasa ya. Ada yang meninggal, kemudian ada juga yang pemilih pemula. Nah, kita mutakhirkan setiap bulan, itu disaksikan oleh partai politik ya, kemudian juga dari Bawaslu untuk maksudnya untuk menginput atau menerima data-data dari partai politik yang mungkin laporan-laporan masyarakat ada pemilih yang kemarin masuk DPT, yang kemarin pemilu 2019 mencoblos ternyata meninggal. Nah, itu juga harus dilaporkan ke KPU. Untuk apa? Nah, itu untuk dimutakhirkan. Jangan sampai ada lagi pemilih-pemilih yang mungkin sudah meninggal ya, kemudian yang sudah TMS masih muncul di data. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya setiap bulan KPU itu memplenokan hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan setiap bulannya sampai saat. Selain dari masyarakat tadi disampaikan ataupun dari partai, dari lembaga mana lagi data-data itu diperoleh untuk pemutakhiran data pemilih? Jadi KPU memutakhirkan DPT daftar pemilih tetap pada pemilu 2019. Nah, jadi acuannya tetap data yang lama, 2000 iya, daftar pemilih yang lama. Akan tetapi kami juga koordinasi komunikasi dengan Disduk Capil. Untuk apa? Untuk meminta data penyanding.
Ya, yang ada di DPT takutnya mungkin di di Sukcapil sudah TMS, kemudian disinkronkan, akhirnya kan nanti di-delete, dihapus. Kemudian kita juga menerima laporan dari masyarakat. Karena persyaratan daftar pemilih berkelanjutan itu persyaratannya satu, ada pergantian status. Mungkin yang tadinya duda menikah, atau menikah jadi duda, atau meninggal gitu iya, kemudian meninggal, atau sipil jadi TNI dan sebaliknya, atau pemilih pemula. Yang dalam hal ini kami juga dari KPU sudah bekerja sama dengan dinas di KCD, kemudian dengan Kemenag untuk apa? Untuk meminta data pemilih pemula yang pada saat ini mungkin kelas 11 ya. Nanti ketika pada tahun 2024 sudah mempunyai hak pilih. Nah, dari sekarang diminta terus dimutakhirkan. Sehingga ketika nanti pada hari haknya KPU nanti tidak akan kelabakan untuk dalam hal data pemilih pemula, jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak termasuk atau diinput dalam data pemilih begitu. Kemudian juga KPU juga berkoordinasi bukan dengan Disdukcapil saja, bukan dengan KCD, bukan Kemenag, akan tetapi KPU juga berkoordinasi dengan TNI yang mungkin TNI Polri yang mungkin anggotanya akan pensiun, berarti kan masuk ke pemilih pemula. Nah, itu juga kami koordinasi. Selain koordinasi dengan pihak-pihak terkait, juga koordinasi dengan Bawaslu, yang tentu juga Bawaslu mempunyai data penyanding atau laporan-laporan yang ke Bawaslu kemudian dilaporkan ke KPU, maka KPU akan memutakhirkan daftar pemilih tersebut begitu. Jadi melibatkan banyak lembaga. Betul, yang memang kepentingannya adalah data pemilih gitu. Baik, ini yang ingin saya tahu juga tentang pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Betul. Sasarannya sebenarnya siapa? Apakah untuk pemula atau memang untuk semua segmen atau apa seperti apa? Oke. KPU tentu menyampaikan pendidikan pemilih pemula, pendidikan pemilih berkelanjutan itu tetap yang masuk ke dalam data pemilih nantinya. Misalkan pemilih pemula kita sudah kerjasama MOU dengan KCD ya, yang dipelopori oleh KPU Provinsi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, akhirnya diinstruksikan supaya ada MOU dengan KCD ya. Alhamdulillah Kota Tasik sudah melakukan hal itu, sehingga nanti kita akan go to school menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Nah, dalam hal ini KPU juga bekerja sama dengan KCD membentuk Sadapil, Kang. Siswa Sadar Pemilu. Jadi dibentuk siswa sadar pemilu itu adalah supaya si anak yang sudah menjadi agen Sadapil itu akan mengedukasi temannya sendiri, menyampaikan sebagai penggerak demokrasi di lingkungan sekolahnya, supaya ketika nanti si anak tersebut, siswa tersebut sudah punya kewajiban hak pilih ya pada usia 17 tahun, mereka sudah tidak asing lagi dan ada antusias gitu, ada motivasi tersendiri untuk bisa datang ke TPS dengan adanya Sadapil, siswa sadar pemilu. Baik, Bu Yeti, tahan dulu sejenak, kita untuk rehat dulu sejenak. Oke. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Lingkar Informasi Tasikmalaya, dipersembahkan oleh Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Tasikmalaya, dan Anda masih bersama kami bersama narasumber Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, masih bersama Ibu Yeti Nurhayati. Baik, Bu Yeti, kita lanjutkan kembali. Begitu banyak upaya yang dilakukan dalam hal pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Sebetulnya cara-cara seperti apa sih pendidikan pemilih itu dan menggugah partisipasi masyarakat itu? Secara lebih real, teknisnya seperti apa? Siap. Karena ini masa pandemi ya, Kang ya. Jadi KPU bagaimana menyiasati, walaupun kami tidak bisa grassroots ke sekolah-sekolah ya, karena memang dibarengi dengan masa pandemi ini, maka kami juga melakukan webinar gitu secara daring. Webinar. Ya, webinar. Sasarannya jadi apa? Manfaatkan
saluran-saluran online. Betul, betul. Kita memanfaatkan zaman digital. Digitalisasi. Gitu, ya kan? Iya, betul. Jangan sampai KPU juga ketinggalan dong, ya. Kita memanfaatkan media yang ada. Selain webinar, kita juga melaksanakan pelatihan demokrasi bagi pemilih pemula, kaum muda, kemudian ibu-ibu yang usianya 17 sampai 40 tahun. Kemarin sudah dilaksanakan selama 3 hari pelatihan demokrasi. Untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, bermartabat dan mandiri. Kemudian KPU juga membuat aplikasi, Kang. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa KPU punya rumah pintar pemilu. Tetapi di Nama aplikasinya? Nah, karena masa pandemi kan masyarakat tidak bisa datang ke kantor KPU kan. Nah, maka kita memanfaatkan momen atau zaman era digital ini, kita buat ERPP berbasis Android. Nah, ERPP. Ya, ERPP, Rumah Pintar Pemilu. Elektronik Rumah Pintar Pemilu. Jadi nama aplikasinya itu. Betul. ya. Betul. Jadi ini untuk apa? Gunanya ini untuk mengedukasi masyarakat Melalui saluran online. Betul. Kita download dulu, Kang. Download dulu di Play Store ERPP KPU Kota Tasikmalaya. Ini untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk akademisi, untuk siswa, untuk termasuk partai politik. Partai politik misalkan butuh nih data nih secara urgen ke KPU, susah nih. Klik aja ERPP, klik minta data, mau data apa, tapi memang bentuknya infografis. Kemudian misalkan siswa atau akademisi mahasiswa, nih butuh nih partisipasi masyarakat, berapa sih jumlah datanya, berapa sih partisipasinya, tinggal klik aja ERPP KPU. Semua data ada di situ. Insya Allah semua ada, dan ini sudah terintegrasi dengan website. Dan untuk memudahkan laporan tadi, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kita juga punya aplikasi Si Pilihan. Di luar aplikasi itu? Iya, Berbeda dan ini lagi ya? sudah ada terdaftar di ERPP. Nah, jadi kalau masyarakat misalkan ingin melaporkan nih ke KPU jauh, gimana caranya melaporkan ada yang meninggal atau ada yang berganti status? Jangan sampai si orang tersebut nanti tidak bisa memilih. Nah, tinggal klik ERPP, terus klik Si Pilihan, nanti klik nomor NIK atau nomor kakak ya, nanti di situ akan terlihat apakah masih terdaftar atau tidak sebagai pemilih begitu. Atau juga di sini ada form juga. Kalau misalkan ada berganti status, silakan masyarakat untuk mengisi form tersebut, dan itu sudah terintegrasi dengan website, dengan aplikasi Si Pilihan. Jadi KPU memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, dalam informasi yang berkaitan dengan hasil pemilu 2019, begitu juga dengan pemilu dan demokrasi. Kita mempermudah masyarakat dengan adanya ERPP KPU Kota Tasikmalaya begitu. Jadi ada 2 aplikasi tadi ya, tolong ditegaskan kembali mungkin bagi Anda yang ingin mendownload di Play Store. Betul. Rumah Pintar Pemilu. Pemilu. ERPP, Kang. Jadi ERPP. KPU Kota Tasikmalaya. Yang satu lagi aplikasi Si Pilihan itu sudah ada di ERPP. Si Pilihan. Si Pilihan. Iya. Jadi itu sudah include di dalam ERPP. Jadi di dalam ERPP itu ada Si Pilihan, ada ELAW. Kalau ELAW kan jadi hanya KPU Kota Tasik. Jadi kalau masyarakat, partai politik butuh regulasi nih, sudah aja klik di sana ELAW, butuhnya kebutuhannya apa, regulasinya tentang apa, aturannya tentang apa, bisa di sana begitu. Jadi dipermudah sekali. Baik, kalau berbicara tentang sasaran pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, terus sejauh mana Ibu Yati melihat peran partai di dalam pendidikan politik? Peran partai di bidang politik sejauh ini memang... Maksudnya di dalam bidang pendidikan politik masyarakat? Betul, dalam bidang pendidikan politik kepada masyarakat sejauh ini memang mohon maaf, KPU tidak terlalu mengawal jauh ya tentang pendidikan kegiatan-kegiatan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada anggotanya atau kepada masyarakat. Akan tetapi ketika kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh KPU, partai politik selalu ikut. Nah, diharapkan partai politik juga nanti akan mentransfer ulang
Menyampaikan materi-materi kembali kepada masyarakat. minimal kepada anggotanya, Kepada para kadernya, iya, ya. kepada kadernya. Diharapkan supaya apa? Karena mohon maaf ya, di kota Tasikmalaya ya kesetaraan gender itu masih sedikit sekali gitu. Kemarin dari 45 kursi hanya 3 orang. Dibanding dengan pemilu sebelumnya 2014 jumlah perempuan tuh 5. Sekarang 3, berarti berkurang dong 2. Nah, diharapkan nanti tahun 2024 kesetaraan gender para ibu-ibu nih, kader-kader dari partai manapun, ini diharapkan partai politik lah yang menjadi kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada kader-kader yang perempuan khususnya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengisi ruang-ruang demokrasi untuk bisa duduk di kursi dewan ya, jangan sampai berkurang, justru harus bertambah nanti 2024. Dan diharapkan pula partai politik pun memberikan pendidikan politik kepada generasi generasi Y ya. Z, kalau Z kan kita ya, kalau Y generasi kan anak milenial ya. Iya, betul, generasi milenial. Makanya KPU Kota Tasikmalaya kemarin mengadakan webinar untuk kaum milenial supaya kaum milenial juga mampu mengisi ruang-ruang demokrasi untuk tahun 2024. Baik, Bu Yeti, sejauh Anda berkiprah di bidang pendidikan, pemilih dan partisipasi masyarakat, sebenarnya apa tantangan terbesar dalam menyampaikan pendidikan politik tersebut? Karena sejauh ini, mohon maaf saja, di masyarakat terus terang mungkin ramai diperbincangkan soal adanya kepentingan-kepentingan pragmatis yang itu juga menjadi musuh kita bersama. Jadi tantangannya seperti apa sih sebenarnya? Memang ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena saya di sini mungkin marketingnya KPU ya, pendidikan pemilih berkelanjutan, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi-informasi ya, tentu kalau dilakukan oleh KPU sendiri itu tidak mungkin tersampaikan sampai lapisan bawah. Maka di sini kita banyak kerjasama. Kita juga kemarin membentuk komunitas dedikasi demokrasi digital kreatif independen yang dibentuk oleh KPU dari hasil pelatihan demokrasi. Kita juga berharap kerjasama ya, termasuk dengan kelompok informasi masyarakat nih, dengan KIM. Kenapa tidak? Nah, justru dengan adanya kerjasama dengan berbagai organisasi ini diharapkan juga mau membantu menjadi bisa menjembatani informasi, membantu KPU untuk menyampaikan ya kembali informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Tentu kenapa kemarin KPU partisipasi di Kota Tasikmalaya itu paling tinggi se-Jawa Barat, 87, partisipasi masyarakat. Betul, 87,49%. Ini sebuah prestasi ya untuk sebuah prestasi, dan alhamdulillah Kota Tasik selalu tertinggi di Jawa Barat. Ini bukan dilakukan oleh pure KPU sendiri, tetapi peran pemerintah, peran masyarakat ya, yang membantu menyampaikan informasi, termasuk partai politik juga menyampaikan informasi-informasi bagaimana memotivasi masyarakat supaya bisa datang ke TPS. Tentu ini akan hasilnya, dampaknya ya seperti kemarin partisipasi naik gitu. Makanya kita berusaha untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah, dengan dinas terkait, dengan ormas-ormas ya, yang termasuk dalam hari ini dengan kelompok informasi masyarakat. Diharapkan nanti kita kerjasama ya sebagai mitra KPU untuk bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu. Baik, Bu Yeti, pelaksanaan kontestasi pemilu masih 2,5 tahun menjelang. Ya. Dan masyarakat juga sebetulnya 2 tahun lebih ya mungkin. Ingin tahu sebetulnya memang kinerja KPU sebelum pelaksanaan pemilihan itu memang sudah disupport oleh anggaran atau memang belum? Jadi KPU itu ada anggaran atau tidak anggaran, kami terus melakukan. Nggak, sebenarnya ada atau tidak ada? Ada anggaran, ada. Ada, tiap tahun ada berarti? Oh, tidak juga. Tidak juga. Bagaimana kita berusaha? Ya kalau dari pusat memang sangat minim sekali, apalagi. Tapi ada ya? Ada. Tetapi justru disinilah tantangan kami divisi sosialisasi ketika anggaran itu sangat minim. Nah, bagaimana kita berinovatif untuk terus
terus kerja agar informasi-informasi juga tersampaikan, bisa dengan IG, bisa dengan YouTube, bisa juga dari Jadi Facebook. manfaatkan media Ya, sosial. kita memanfaatkan media-media yang ada. Jadi di situ dituntut kreativitas ya para Betul komisioner di sekali. KPU. Juga KPU juga kan punya podcast juga, KPU Stok Oh, ya? namanya. Iya, nanti Kim juga datang Nanti bisa saling mengisi ya. Iya, betul. Nah, ini justru tantangan kami ya KPU Kota ketika tidak ada anggaran, bagaimana kita terus berinovasi supaya bisa menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu gitu. Terutama pemilu 2024 yang memang pressure-nya luar biasa. Karena 1 tahun 2 pemilu, Kang. Apakah Februari atau Mei, ya itu kan pemilu 2024, dalam arti masyarakat akan memilih calon presiden dan calon Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Di tahun yang sama, pada bulan November, ada pemilihan kepala daerah juga. Itu pemilihan itu yaitu memilih gubernur dengan pilkada dalam waktu yang bersamaan. Beda dengan 2013, 2014 itu beda 1 tahun tapi beda waktu. Tetapi untuk 2024 betul-betul serentak. Satu untuk pemilihan pilpres dan pileg, yang satu untuk pilgub dan pilkada. Itu bagaimana KPU menyiapkan diri dari sekarang, memetakan dari sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang mungkinlah jauh lebih berat tantangannya dibanding pemilu 2019. Baik, Bu Yeti, bisa disampaikan harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam menghadapi kontestasi tahun politik menjelang? Ya, diharapkan peran pemerintah, peran masyarakat, peran pemerintah, peran masyarakat tetap ya seperti tahun 2019 sama-sama mengawal kesuksesan pemilu 2024 agar partisipasi masyarakat, partisipasi pemilu di tahun 2024 terus meningkat, kalau perlu lebih dari yang kemarin gitu ya, karena kami sangat kalau kami mengerjakannya sendiri, maka apa yang kami inginkan tidak akan tercapai. Akan tetapi peran masyarakat, peran pemerintah, disitulah seluruh elemen masyarakat membantu kesuksesan 2024 ini akan mengangkat nama baik pemerintah Kota Tasikmalaya, di mana partisipasinya akan terus meningkat, dan ini juga menjadi satu kesuksesan tersendiri untuk pemerintah. Dan jangan lupa, saya juga menyampaikan dengan peran-peran pemerintah yang saat ini juga mendukung program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang akan dikawal oleh pemerintah kota. Kemarin sudah komunikasi dan koordinasi, Pak Wali Kota sangat mendukung sekali, dibantu dengan Pak Kesbangpol untuk bisa membentuk lembur-lembur demokrasi yang diharapkan dengan dibentuknya lembur demokrasi juga ini akan mengawal kesuksesan pemilu tahun 2024. Dan KPU juga nanti tahun 2022 insya Allah kita akan ada podcast jalanan, akan menyapa para pemilih di jalanan. Begitu. Baik, terima kasih Bu Yeti, banyak informasi yang disampaikan terkait dengan persiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dalam menghadapi tahun politik tahun 2022, 2023 dan 2024. Dan ternyata kita baru tahu bahwa meski pelaksanaan pemilu masih lama, ternyata begitu banyak hal langkah yang sudah dikerjakan oleh KPU, dan begitu banyak pula saluran-saluran program-program yang digagas, diinisiasi, yang merupakan kreativitas para komisioner di KPU dalam rangka mempertahankan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu, bahwa Kota Tasikmalaya silam pernah mendapatkan prestasi dalam mendapatkan jumlah pemilih yang terbanyak ya, terbanyak, dan mudah-mudahan pada pemilu yang akan datang prestasi tersebut bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih ditingkatkan. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Tasikmalaya, Ibu Yeti Nurhayati. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi. Terima kasih Bu atas kehadirannya di studio kami.